Selamat siang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita boleh bersyukur kalau pada hari ini kita boleh bersama-sama hendak memuji dan memuliakan Tuhan, dan terlebih kita mau mendengar-dengaran akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, terima kasih Tuhan, kami boleh ada di tempat ini karena kasih karunia Tuhan. Tuhan, kami hendak memulai kebaktian ibadah kami Gereja Maranatha pada hari ini. Tuhan kiranya boleh pimpin hamba-Mu yang belum hadir, Pak Pipi yang akan membawakan firman-Mu. Tuhan, tolong Tuhan, Kau urapi dia, Kau kuasai dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti apa yang difirmankan Tuhan kepada kami. Tuhan, ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Layakkan kami boleh duduk bersama untuk mendengar firman-Mu. Ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Andi. Selamat siang saudara-saudara. Haleluya. Siang hari ini kita sama-sama untuk mau menjadi penyembah Tuhan ya. Kita mau merasakan hadirat Tuhan. Kita mau nanti kalau pulang keadaan kita tidak akan sama seperti pada waktu kita datang. Biarlah semuanya dipulihkan, semuanya boleh mengalami Tuhan pada siang hari ini. Mari saudara, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu. Haleluya. Siapkan hati saudara. Rasa tenang hati
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sebelum saudara duduk, silakan beri salam dulu dengan sekelilingnya, saudara. Haleluya, Tuhan baik, saudara. Kita mau memuji Tuhan siang hari ini, dan siang hari ini dihangatkan oleh puji-pujian kita. Haleluya. Silakan
saatnya kita akan mendengar sebagian dari firman Tuhan. Inilah waktunya. Tuhan sudah bertahta di atas puji-pujian kita. Yakin Tuhan sudah bersama dengan kita saat ini. Haleluya. Biarlah firman yang nanti akan ditebarkan oleh Pastor Pipi Dali akan kita bawa pulang sebagai lampu untuk kita, sebagai pelita buat kita untuk melangkahkan kaki kita selama seminggu ke depan. Haleluya. Siapkan hati saudara. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Di langit tempat suram, awan gelap pun berharap. Tapi badai lewati tempat, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu datang di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 datang di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Saudara silakan bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun hadapi badai lewati gelombang, pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 datang di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 datang di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 datang di tanganku, takkan ku goyah, Yesus sertaku. Takkan ku goyah, Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Bapa yang maha baik, terpujilah nama-Mu. Engkau sang penjaga kami siang dan malam yang tak pernah terlelap.
Syukur kami panjatkan atas kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi, untuk pemeliharaan-Mu kepada kami yang tak pernah habis. Bersyukur kami untuk keselamatan yang Kau berikan melalui dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kehadiran Roh Kudus di dalam hati kami. Kami yang selalu dilingkupi dengan hadirat-Mu, kemanapun kami pergi, lewat gunung dan lembah, badai dan hujan, kami tahu Engkau bersama kami, Engkau menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali, saudara. Hari ini bacaan kita dari kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 berlanjut sampai pasal 33 ayat yang ketiga. Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan Kejadian 33 ayat 3. Kisah tentang seorang pria bernama Yakub. Pada malam itu, Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Saud Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Saudnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi saudnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel serta Yusuf di belakang sekali, dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Demikianlah pembacaan Alkitab, firman Allah. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya.
Saudara sekalian, di dalam kitab Kejadian 25 ayat 27 digambarkan Yakub itu orang yang berpembawaan tenang. Beda dengan kakaknya, kakak kembarnya Esau, seorang pemburu yang kasar, yang lebih banyak aktivitas. Tapi Yakub digambarkan kulitnya lebih halus dan pembawaannya tenang. Tapi kalau kita membaca kisah Yakub, hidup Yakub jauh dari tenang. Walaupun dikatakan dia pembawaannya tenang, tetapi hidupnya jauh dari tenang. Yakub itu banyak gelisahnya. Jiwanya terus bergumul, bergulat. Bergulat dengan siapa? Itu tema kita hari ini. Yakub ini bergulat dengan siapa? Dan pertanyaan ini yang muncul ketika kita membaca cerita hari ini yang tadi kita baca. Dikisahkan malam itu Yakub terlibat pergulatan seru sampai menjelang fajar menyingsing. Kembali pertanyaannya, pergulatan dengan siapa? Dia bergulat melawan siapa? Pertama, kalau kita membaca cerita ini, kita bisa bilang dia bergulat dengan dirinya sendiri. Make sense. Sebab dituliskan di situ dalam pasal 2 ayat 22, pasal 32 ayat 22, pada malam itu Yakub bangun dan melakukan apa saja, banyak yang dilakukan. Padahal itu waktunya tidur. Dia bangun lalu melakukan ini dan itu. Sampai akhirnya dia melek sendirian. Tidak bisa memejamkan mata lagi. Orang yang tidak bisa tidur semalaman, melek terus, apa namanya itu? Kalau bukan sedang bergolak batinnya. Ada pertarungan batin. Kalau Anda sedang bergumul dalam hati, Anda susah tidur. Itulah yang dialami Yakub. Yakub waktu itu sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya, Beersheba, yang sudah 20 tahun dia tinggalkan kampung halamannya itu. Dia berasal dari Haran. Dulu dia dari Beersheba pergi ke Haran. Haran itu tempat asing baginya 20 tahun yang lalu. Tapi sekarang dari Haran dia kembali ke Beersheba. Justru Beersheba itu yang asing bagi dia. Kampung halamannya sendiri. Dan dia membayangkan Esau kakaknya yang 20 tahun yang lalu sumpah-sumpah mau membunuh dia. Dan sekarang dia datang kembali ke kampung halamannya itu. Dan dikatakan Esau kakaknya itu mendatangi dia dengan 400 orang berkuda. Itu membuat dada Yakub sesak. Dia putar otak mengatur strategi ini dan strategi itu. Jiwanya gelisah. Dia bergumul berat. Dia bertarung dengan dirinya sendiri. Itu sebabnya malam itu dia tidak bisa tidur. Jadi yang pertama Yakub bergulat dengan siapa? Dengan dirinya sendiri. Tapi yang kedua, kita juga bisa bilang dia bergulat dengan orang lain. Sebab di dalam pasal 32 ayat 24 dikatakan, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ada orang asing yang bergulat dengan dia. Menyergapnya di malam yang pekat. Siapapun orang itu, kita boleh bilang orang itu cerminan dari Esau kakaknya.
kakak kembarnya yang 20 tahun lalu bersumpah hendak membunuh dia itu. Bayangan Esau itu tidak pernah hilang. Bayangan Esau kakaknya itu terus menghantuinya, masuk akal. Sehingga dimanapun dia bertemu orang asing, dia akan melihat pantulan Esau di situ. Manusia itu kalau punya musuh begitu loh saudara-saudara. Bayangkan kalau Anda punya musuh, Anda akan cenderung melihat orang lain yang tidak menyenangkan Anda, atau sedang berbuat salah kepada Anda, atau menyakiti hati Anda. Anda akan melihat orang itu pantulan dari musuh Anda itu. Atau Anda akan cenderung gampang melampiaskan kemarahan Anda, kekesalan Anda pada orang yang memusuhi atau menjadi musuh Anda kepada orang lain, meskipun orang itu tidak ada. Contoh kata, Anda sedang dimusuhi di tempat kerja dan Anda pulang dengan kesal hati. Sampai di rumah, orang-orang di rumah bikin gara-gara, Anda bisa melampiaskan kemarahan kepada orang ini ke rumah. Kena lu. Karena Anda melampiaskan. Karena sebenarnya ketika kita punya bayangan musuh, kita akan menciptakan musuh itu di mana saja. Dia akan tetap bersama dengan Anda. Tanpa sadar, Anda menghadirkan musuh itu di mana saja. Dengan kata lain, kita tidak henti-hentinya bergulat dengan orang itu di mana saja. Itulah Yakub. Dia bergulat dengan Esau itu lama karena bayangan Esau itu ada terus. Dan ketika malam itu ada orang menyergap dia pasti membayangkan ini Esau. Jadi Yakub bergulat dengan orang lain. Tapi yang ketiga, Yakub bergulat bukan dengan manusia, melainkan dengan Tuhan Allah sendiri. Itu juga yang diberikan kesan kuat di dalam cerita ini. Lawan Yakub bergulat not human, but divine nature. Malaikat Allah, bahkan Allah sendiri. Setidaknya lawan gulat itu sendiri yang berkata kepada Yakub, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Pasal 32 ayat 28. Melawan Allah. Yakub melawan Allah. Tapi mana bisa bergulat melawan Allah dan menang? Saudara sekalian, nyatanya begitulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Setiap ketegangan yang kita alami, setiap perlakuan adil, tidak adil yang kita rasakan, setiap kesukaran yang menghadang kita, setiap kesesakan yang menekan kita, pada akhirnya menggiring kita pada protes. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Jujur saja. Entah itu diam-diam, entah itu diucapkan, semua yang kita alami di dalam hidup ini yang tidak enak, yang menyesakkan hati, itu akan membuat kita mengeluh kepada Tuhan, membuat kita menggerutu kepada Tuhan, membuat kita mempersoalkan keadilan Tuhan, mempertanyakan kebaikan Tuhan. Tuhan, kalau engkau ada, mengapa begini? Tuhan, kalau engkau baik, kenapa yang tidak baik ini menimpa saya? Dan seterusnya. Setiap pergumulan kita, sebenarnya pergumulan kita dengan Tuhan. Bahkan orang yang mengaku
tidak percaya Tuhan pun, orang ateis pun sebenarnya bergumul dengan Tuhan. Ada orang ateis yang bilang begini, selama hidupku tidak pernah aku lihat kebaikan itu menang atas kejahatan. Selalu yang jahat menang. Itu sebabnya aku tidak percaya Tuhan itu ada. Itu argumentasinya dia. Tapi itu artinya apa? Artinya dia sedang bertarung melawan Tuhan. Dia sedang menantang Tuhan. Tuhan, kalau kau memang ada, buktikan. Aku mau melihat kejahatan itu kalah dan kebaikan menang. Dia ateis, tapi sebenarnya dalam hati kecilnya dia bertarung melawan Tuhan. Semua orang, tidak terkecuali, tidak ada yang steril dari pergumulan dengan Tuhan, pergulatan dengan orang lain, dan pertarungan melawan diri sendiri. 3 pergulatan itu semua orang, kita, Anda dan saya, mengalami seperti Yakub. Oleh karena itu mari kita belajar dari pergulatan Yakub dalam cerita ini, dan ada 3 catatan menarik saudara-saudara yang bisa kita pelajari. Pertama, apapun pergulatan itu dalam cerita ini berakhir dengan Yakub diberkati. Perhatikan ayat 29. Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Pergulatan itu seru, pasti. Melelahkan, ya. Bahkan sampai membuat pinggul Yakub terpelecok. Jalannya jadi pincang sesudah itu. Tetapi ujung dari pergulatan itu apa? Yakub diberkati. Artinya saudara-saudara, selalu ada berkat di belakang sebuah pergumulan. Oleh karena itu kita juga jangan terlalu melihat pergumulan hidup secara negatif. Kenapa saya penuh pergumulan ini dan itu? Kenapa saya? Dan kenapa saya tidak sesantai orang itu yang tidak punya pergumulan? Saudara-saudara, salah. Mana ada orang tidak punya pergumulan? Tidak ada. Tidak ada yang steril. Semua punya. Setiap orang punya pergumulannya sendiri-sendiri. Hanya Anda tidak tahu. Kelihatannya mungkin dia tidak punya pergumulan di mata Anda. Tapi sebenarnya dia punya. Hanya Anda tidak tahu. Jadi tidak ada gunanya kita noleh kiri dan noleh kanan membandingkan, oh itu lebih enak daripada saya. Dia pergumulannya tidak ada, tidak kayak saya ini. Salah, semua orang punya pergumulan. Hanya Anda tidak tahu apa itu. Oleh karena itu, daripada noleh kiri dan kanan, pandanglah pergumulan Anda sendiri sebagai sesuatu yang mengandung janin yang namanya berkat. Banyak berkat Tuhan di dalam hidup kita datang dalam bungkus pergulatan hidup. Melalui perjuangan, melalui kesukaran, melalui kerja banting tulang, melalui tetesan keringat deras, melalui jatuh dan bangun, melalui jantung berdebar-debar di malam hari, melalui masa-masa keprihatinan, melalui malam-malam panjang dengan mata yang sukar terpejam, bahkan derayan air mata
dan rasa sakit. Namun ujungnya adalah ada hadiah berkat tersembunyi di balik semua itu. Itu catatan yang pertama yang harus kita pegang, saudara-saudara. Kalau Anda punya pergumulan apapun itu, yakinlah pergumulan ini hanya bungkusnya. Tapi ujungnya adalah Tuhan ingin memberkati kita. Yang kedua, oleh karena itu, bergumullah sampai selesai. Bergumullah sampai ujungnya. Dalam pergulatan itu, Yakub diceritakan sama sekali tidak menyerah. Kenapa dia disebut dan engkau menang? Mana bisa menang melawan malaikat? Bukankah yang pincang Yakub? Yang pincang dia kok dibilang dia menang? Apa artinya menang di sini? Rupanya kemenangan Yakub itu terletak bukan pada dia menang mengalahkan lawan itu, tetapi karena dia tidak menyerah. Dia gigih bergumul, tidak menyerah. Dan di dalam geliatnya itu dia tetap berseru, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ayat 26. Artinya Yakub tidak mau kehilangan berkat dari pergumulan itu. Maka dia bergumul sampai ujungnya. Dia bergulat sampai selesai. Sampai menjelang fajar menyingsing di ufuk timur. Sampai dia bisa melihat the light at the end of the tunnel. Saudara, yang namanya pergulatan hidup tidak pernah nyaman. Tetapi jangan pernah berhenti di tengah jalan. Jangan pernah berhenti tanpa menyelesaikannya. Jangan berhenti di tengah terowongan yang gelap. Sebab ada cahaya menanti di ujung terowongan itu. Cahaya berkat. Tuntaskan pergumulan Anda dan saya sampai selesai. Jangan pernah give up. Orang yang menang adalah orang yang tidak pernah give up. Anda mungkin masih kenal petinju zamannya Muhammad Ali, namanya George Foreman. Dikenal dengan julukan Big George. George Foreman adalah petinju yang bergumul ketat. Dia seorang Kristen yang baik. Dia bergumul ketat di dalam hidupnya. Terutama sejak kekalahannya yang menyakitkan dari Muhammad Ali pada tahun 1974 di Zaire. Dia terus bergulat sejak itu mencari jati dirinya. Dia ini pendeta atau dia ini petinju. Jatuh dan bangun lagi berulang kali. Sampai pernah bangkrut, ditipu orang, dan seterusnya. Tapi yang indah dari cerita George Foreman adalah dia tidak kenal menyerah. Sampai akhirnya Anda tahu, dia pada tahun 1994 di usianya yang ke-45 dia menjadi juara dunia kelas berat lagi, mengalahkan petinju Michael Moorer. Pada waktu itu umurnya sudah 45 tahun. Dia adalah petinju kelas berat tertua, juara dunia di dunia ini. George Foreman menyelesaikan pergumulan itu sampai ujung. Dan sesudah itu dia pensiun.
Dia tetap melanjutkan pekerjaannya sebagai pendeta. Dan dengan uang yang dimilikinya dia membangun sebuah tempat pelatihan untuk orang-orang muda dengan bakat bertinju. Jadi dia pendeta atau petinju, dua-duanya. Dan dia menjadi berkat melalui perannya itu. Dia menyelesaikan pergumulan. Dan dia melihat cahaya di ujung terowongan. Oleh karena itu, saudara, tuntaskan setiap pergumulan kita, apapun itu, sampai fajar menyingsing di pagi hari. Jangan pernah berhenti di tengah jalan. Bergumulah sampai selesai, till the end. Tapi mungkin masih tersisa pertanyaan. Bagaimana Pak kalau pergumulannya nggak selesai-selesai? Kadang-kala kita merasakan ada seperti itu kan. Bagaimana kalau tidak selesai-selesai? Bagaimana kalau pergumulan itu terasa sudah begitu panjang dan tidak kunjung selesai? Bagaimana kalau pergumulan saya serasa bagai never ending story? Jawaban saya begini. Pergumulan apapun pasti ada ending. Waktu kita menjalani memang rasanya seperti never ending story. But actually not. It will be ended. Sebab di dalam dunia ini tidak ada yang abadi. Betul kan? Sepanjang kita belum di sorga, kita masih di dunia. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Termasuk apa? Termasuk pergulatan hidup. Pergulatan hidup tidak akan abadi. Pasti ada selesainya. Entah tantangannya terselesaikan, atau persoalannya beres, atau kitanya yang beres dengan diri sendiri. Dan itulah yang terjadi pada Yakub. Catatan terakhir kita, catatan ketiga. Apakah setelah dia diberkati, malaikat Tuhan itu pergi, persoalan Yakub selesai? Apakah lalu Esau dan rombongannya berbalik arah dan pulang kembali? Tidak. Pertemuan dengan Esau tetap tidak terhindarkan. Esau dan 400 orang pasukannya tetap maju. Tetapi perhatikanlah perbedaannya, perubahannya. Sesudah pergulatan malam itu, perubahannya adalah pada diri Yakub sendiri. Tadinya Yakub mengatur segala taktik untuk menyiasati pertemuannya dengan kakaknya itu. Dia menyuap dulu dengan banyak persembahan macam-macam. Tapi dia ujungnya cuma mau berjalan di barisan paling belakang. Kalau Anda baca cerita sebelumnya. Kenapa? Yakub itu takut sebenarnya. 20 tahun silam dia lari ketakutan mau dibunuh kakaknya itu. Dan ketakutan itu tetap ada 20 tahun di dalam hatinya. Sekarang ketika dia pulang, ketakutan itu terus menghantuinya. Dan dia ingin lari dari situ. Tetapi setelah pergulatan malam itu, setelah dia diberkati dalam pergulatan itu, yang terjadi berbeda. Perhatikan pasal 33 ayat 1-3. Yakub pun melayangkan pandang. Lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan. Ia menempatkan budak-budak perempuan beserta anak-anaknya di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, Rahel beserta Yusuf di belakang sekali, dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Itu bedanya. Saya membayangkan Yakub dengan terpincang-pincang. Dia berjalan paling depan, menyongsong Esau kakaknya. Wow.
This is it. Ini perbedaannya. Yakub yang sekarang bukan lagi si penipu yang terus berusaha lari. Dia adalah Israel. Benar kata malaikat, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Yakub sekarang menjadi Israel, pejuang Allah, si pemberani. Bagi Yakub, cahaya di ujung terowongan itu pertama-tama bukan masalah Esau terselesaikan, tetapi keberaniannya, courage-nya untuk menghadapi. Oleh karena itu seorang novelis Amerika yang ternama, pemenang hadiah Nobel Sastra tahun 1954, namanya Ernest Hemingway. Dia berkata pendek seperti ini. Courage is grace under pressure. Courage itu grace under pressure. Setelah di under pressure begitu rupa, akhirnya Yakub menemukan grace-nya dari pergumulan itu. Namanya adalah courage, keberanian. Yakub sekarang berani melangkah. Dia berjalan paling depan. Dia berani menghadapi kenyataan. Dia berani menghadapi risiko. Dia berani facing the reality. Dia bahkan berani facing his giant. Yang tadinya raksasa menakutkan, masalah yang menghantuinya, sekarang dia hadapi dengan berani. Yakub melayangkan pandangnya, menatap matahari pengharapan di pagi hari, karena dia tahu Tuhan menyertai dia. Dan singkat kata, kalau Anda baca cerita selanjutnya, Anda tahu Esau datang sebagai kakak yang merangkul dan memeluk dia, sehingga terjadi tangis-tangisan dua bersaudara yang tidak pernah berjumpa 20 tahun, yang dulu mau saling membunuh, sekarang berpelukan di dalam tetesan air mata. Yakub menghadapi persoalannya dengan berani, dan sisanya Tuhan yang bertindak. Anda lihat, pergumulan dengan Tuhan itu seperti itu. Itulah yang ingin disampaikan dalam cerita ini. Kalau kita menghadapi pergumulan, mungkin persoalan kita belum selesai, seperti never ending story. Tapi jangan khawatir. Memang mungkin kelihatannya never ending story, tapi ada never ending yang lebih besar daripada itu, yaitu never ending penyertaan Tuhan dalam hidup Anda. Sekalipun mungkin persoalan itu seperti belum selesai dan never ending, jangan pernah ragu. Be courageous, karena Tuhan itu lebih besar dari persoalan kita. Dia never ending love-nya jauh lebih besar. Never ending commitment, his commitment to be with us, itu never ending. Itu yang jauh lebih penting, saudara-saudara. Itu sebabnya pergumulan Yakub ini mengajar kita banyak hal di dalam pergulatan hidup sehari-hari. Satu, ingat, ujung dari semua pergulatan adalah berkat. Dua, jangan pernah menyerah. Bergumullah sampai selesai, sampai pagi fajar menyingsing. Berkat Tuhan itu bercahaya. Dan yang ketiga, kalau Anda merasa pergumulan itu serasa tak pernah selesai, jangan pernah takut. Beranilah menghadapinya. Sebab yang tidak pernah selesai yang lebih besar ada, yaitu kasih setia dan penyertaan Tuhan. Tidak akan pernah selesai menyertai Anda dan saya. Terpujilah nama Tuhan.
Terima kasih Pak Pipi untuk firman Tuhan-Nya. Kita akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita terima dan kita berdoa syafaat bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh diingatkan kembali di mana lewat pergumulan kami ada penyertaan Tuhan. Lewat pergumulan hidup kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami boleh melihat Tuhan pelangi sehabis hujan. Terima kasih Bapa yang baik. Apapun yang menjadi pergumulan kami saat ini, baik itu sakit penyakit, pergumulan pribadi kami, pergumulan karakter kami, pergumulan masa depan kami, pergumulan rumah tangga kami percaya, kami mau Tuhan berani, kami mau Tuhan terus berjuang, karena kami tahu ada Tuhan yang sudah menyediakan kemenangan bagi hidup kami. Terima kasih buat Pastor Pipi yang sudah Tuhan pakai. Tuhan berikan hikmat senantiasa, sehingga biarlah lewat hikmat Tuhan kami jemaat Tuhan boleh diberkati. Berkati juga istri dan kedua anaknya Tuhan. Engkau memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan tetap terus tertanam dalam hidup kami, pikiran dan hati kami, untuk memberikan kekuatan selama kami hidup di dunia ini. Terpujilah namamu. Saat ini Tuhan kami juga berdoa buat Israel, buat Palestina. Kami mengangkat tangan kami. Engkaulah hakim yang adil. Engkaulah Tuhan yang mengetahui tentang kebenaran yang ada. Kami berdoa Tuhan, biarlah damai sejahtera Tuhan meliputi Israel. Damai sejahtera Tuhan meliputi Palestina. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang terluka. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Bapa. Biarlah lewat Roh-Mu yang kudus boleh menjamah setiap hati yang terluka, setiap hati yang dendam Tuhan ubahkan, setiap karakter-karakter yang buruk. Kami bersehati, kami meminta di dalam nama Yesus ada perubahan yang luar biasa. Kami berdoa yang terluka Tuhan sembuhkan, yang sedih Tuhan hiburkan. Kuasa Roh-Mu meliputi Israel dan Palestina. Kami berdoa juga buat Afghanistan. Dengan bencana alam, kami berdoa Tuhan, Engkau juga menolong. Terlebih lagi biarlah gereja Tuhan boleh bersehati, merendahkan diri, meminta kepada Tuhan, dan kemuliaan Tuhan boleh terjadi. Terpujilah namamu. Kami juga membawa doa untuk para senior kami. Ada Tante Olga, Pak Sugianto, dan Tante Trace, dan juga Tuhan Tante Yuliana, Tim Udon, Tante Christina. Kami juga berdoa buat Kohandi, buat Kokehin. Biarlah para senior kami ini Tuhan juga menjadi contoh bagi kami, anak-anak muda. Berikan kesehatan, kekuatan yang terbaik. Kami juga mendoakan untuk kesembuhan Pak Ritiau, kesembuhan Kohandi, kesembuhan Pak Robi. Kami berdoa terus Tuhan, kami akan tetap terus berjuang sampai Tuhan menjawab. Karena kami tahu Allah kami adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai. Kami juga mendoakan seluruh jemaat yang saat ini hadir ataupun yang online. Penyertaan dan kasih Tuhan meliputi kami. Terpujilah namamu. Persiapan Natal, apa yang kami mau kerjakan, kami mau kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sempurnakan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, sekarang kita semua diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan kita
berikanlah dengan sukacita. Tuhan memberkati persembahan kita. Terima kasih ya Tuhan, pada siang hari ini kami sudah berkesempatan untuk mengumpulkan persembahan, dan akhirnya persembahan kami ini dapat gunakan untuk melebarkan pekerjaan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Shalom damai semuanya. Terima kasih sudah bersama-sama beribadah dengan kita semua. Dan minggu depan firman Tuhan akan dibawakan oleh, saya lupa juga form yang lebih tahu, dan Pak Robi. Oke. Dan kayaknya Pak Jonathan ya, ada apa baru. Oke. Oke. Dan setiap Jumat kita ada persekutuan doa, dan kita mengundang semua untuk boleh ikut bersama-sama persekutuan doa di Zoom. Dan saya sedikit mau cerita tentang perjalanan kami ke Israel. Tadi banyak tanya ya. Jadi ceritanya itu kita pertamanya 21 orang. Ini 21 orang ya. Lalu ke Western Wall juga 21 orang. Kemudian pas hari terakhir di Israel, yaitu tanggal 7 Oktober, ada itu ya, Hamas menyerang ya. Hamas menyerang, kita waktu itu di Dead Sea. Kita lihat juga roket-roket itu dan ditembak sama Iron Dome. Jadi orang Israelnya pada takut mereka. Jadi pada toko-toko pada tutup duluan, jam 12 sudah tutup. Kita di Dead Sea masih bisa renang-renang. Tapi hari itu hari terakhir kita mau ke Egypt, ke Taba Border. Nah, yang grup yang saya bawa ini kebetulan kebanyakan campur ya. Ada yang ateis, ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Buddha gitu ya. Nah, jadi ceritanya setelah itu kita ke Egypt. Terakhir tinggal 15 orang. Jadi 6 orang pulang duluan karena takut. Ya, ada yang takut, ada yang anaknya bilang, oh pulang cepet, takut gitu. Nah, yang menarik adalah yang takut itu yang Kristen. Yang Kristen yang takut, yang ateis malah nggak takut, mereka terus sampai ke Egypt sampai turnya selesai gitu. Ya, jadi padahal ada satu yang Kristen yang katanya guru sekolah Bible study gitu. Jadi ya ini ketika cerita khotbah tadi juga ya, ketika kita dihadapi dengan pergulatan tadi, bagaimana pergulatan itu bisa kita sebagai orang Kristen, seperti lagu tadi juga gitu. Walau 1000 rebah di sisiku, itu kan sebetulnya imannya Daud ya. Kau tetaplah Allah bersamaku.
tapi justru orang Kristennya yang kabur gitu. Ya gitu, kita aja kesaksiannya. Nanti ini perangnya belum nggak tahu gimana. Ya suatu hari kita akan mengalami juga dalam pergulatan hidup kita ya, walaupun perang atau pergulatan masalah-masalah hidup kita. Itu aja ceritanya. Kita serahkan lagu Maranatha. Akan penyertaan Tuhan, kita lanjutkan gembara perjalanan hidup kita ini sampai selesai, sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kembali. Pulanglah dalam damai dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan cahaya wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, tersenyum dan memberkati engkau, serta mengaruniaimu dengan shalom, damai sejahtera-Nya yang melampaui segala akal. Haleluya. Amin. Silakan.